Dengan Al-Mukarram Bapak Ustaz Nurdin selaku pimpinan Radio Wadi Kawitna di Purwakarta Bukit Berduna. Semoga waktu sinar tempat Kak Sayogino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para habaib dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, panjang umur, Allah berikan kehidupan yang barakah. Yang saya hormati juga yang saya muliakan, sahibul bait, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam usahanya, dikaruniai keturunan yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak terlupa dan tidak ketinggalan kepada segenap jamaah yang hadir dalam acara ini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit di antara kita semoga diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat semoga disampaikan hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat. Yang punya kesulitan semoga dipermudah kesulitannya, dan mudah-mudahan barokah kumpul kita di majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala matikan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Diselamatkan kita di barzah, di mahsyar, di sirat, di mizan, hingga akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sebelumnya saya mohon maaf
Sambil batuk sedikit nggak apa-apa ya. Doakan saya semoga diberikan kesembuhan. Ada banyak yang batuk air namanya. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita bubar dari sini sembuh ya. Amin. Kalau sembuh mah enak makannya juga. Tadi pengen ngelihat tahu teh. Cuman kumaha ieu nya di tenggorokan asa teh enak. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal Alamin. Tadi kita udah ngomong supaya segala sesuatu barokah. Sebagaimana para guru-guru kita udah menyampaikan bahwasannya makna barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala usaha barokah agar usaha kita itu ada kebaikannya. Umur kita barokah agar sisa umur kita ada kebaikannya. Artinya semua apa yang ada pada diri kita hanya menjadi satu wasilah, suatu perantara untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini mendapatkan hidup yang barokah, usaha yang barokah, anak turunan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk hidup selamat dunia dan akhirat, untuk hidup bahagia dunia dan akhirat, maka di dalam hati kita perlu ada yang namanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eta mah wajib ada. Karena kalau hati kita udah dipenuhi cinta kepada Allah, mual bakalan ada istilah subuh kesiangan. Ada enggak yang subuh kesiangan? Ada ya. Apa eta tandanya? Kenapa bisa terjadi? Karena sangat minimnya mahabbah. Keberangan wae komo eta. Sama namanya keberangan mah sekali dua kali. Aya wae da ieu mah muhasabah diri nya, bukan berarti yang ngomong ini ibadahnya paling bagus, bukan. Akan tetapi mudah-mudahan kusabab ieu yuk sama-sama kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di dalam hati kita ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang namanya Al-Quran dibacanya bukan cuma bulan Ramadan. Sekarang banyak Al-Quran dicarinya itu kalau udah masuk bulan Ramadan, baru itu dicari Al-Quran, baru berusaha bagaimana bisa khatam. Lah kemarin-kemarin kemana? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda termasuk afdhalul ibadati ummati adalah tilawatul Quran. Maka jangan sampai ternyata nanti ketika ditanya di dalam kubur ternyata imam kita bukan Al-Quran. Akan tetapi apa? Status batur. Nah status batur da unggal poe nu dibaca teh status batur. Nu boga WA mah kalau yang muda tua mah insyaallah nya teu boga kas kituan cing ngora ieu yang kuring termasuk. Kadang-kadang bangun tidur kita lupa doa yang diajari Nabi. Bangun tidur kita lupa doa yang diajari Nabi. Apa doa yang diajari Nabi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihim. Apal semuanya, insya Allah nggak ada yang nggak apal. Masalahnya satu, sok dibaca tadi teh. Alhamdulillah. Nah kalau enggak gimana? Khawatir teh. Jangan sampai ternyata baru sadar, baru melek, yang udah ada di pandangan kita, yang ada di lisan kita bukan zikrullah. Ini lihat bagaimana Nabi mengajarkan. Pertama kita sadar, kita diajarkan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah, masih bisa bangun lagi.
Berapa banyak orang tidur ternyata nggak bisa bangun lagi. Yang ngebangunin siapa? Malaikat Israel. Bangun. Bisa nggak terjadi sama kita? Kita entar nih pulang dari sini kita tidur, tiba-tiba besok udah nggak bangun lagi, mungkin apa enggak kira-kira? Mungkin. Cuman kadang-kadang kita nggak mau introspeksi diri. Kadang-kadang tidur guys. Kadang-kadang lupa doa acan. Padahal diajarkan termasuk adabnya. Kurang maca ayat kursi biar selamat, biar enggak kemalingan, biar enggak kebakaran. Dulu saya masih ingat banget. Dari kecil itu diajarin sama orang tua saya, kalau mau tidur baca bismillah 21 kali. Dibaca, dilaksanakan. Kemarin-kemarin udah ngajinya, baru ketemu ternyata keterangannya dalam Syarah Safinah. Kalau sebelum tidur baca bismillah 21 kali rumah kita dijaga dari setan, nggak diganggu setan, nggak bakal kecurian, nggak bakal kebakaran, insya Allah. Tuh, baca bismillah 21 kali, mual nyampe semenit, mual. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi fadilahnya luar biasa. Mudah-mudahan nu kamari-kamari tara bubar dari sini ingat. Tapi ngebekas nih, kita punya anak, kita ajarkan ngebekas. Ini dari dulu saya diajarkan ngebekas sampai gede sekarang. Ngebekas itu menjadi amal soleh orang-orang tua kita. Mudah-mudahan, makanya pentingnya hadir majlis seperti ini supaya kita muhasabah diri, semakin hari menjadi semakin baik, semakin hari menjadi semakin terarah hidup kita bernaung dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eta inti nama, kalau dalam hati kita ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah, istilah nama mual bakal ada kasus kita ngalalaurakeun jeung orang Sunda namanya. Dan saya mah bukan orang Sunda, bukan orang mana. Saya teh pernah di sini teh ya, tahun zaman Fir'aun, zaman dulu ya. Masya Allah, zaman saya masih punya istri. Lain promosi ieu mah ya. Aya nama tos sorangan deui, aya namanya mangga mun aya nu daekeun mah nya gitu. Masya Allah, mudah-mudahan istri saya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh, nggak ada istilah yang namanya Allahu Akbar, masih we kita santuy gitu cici. Langsung kita sambut, langsung kita siap-siap menuju apa? Menuju panggilan azan, berangkat langsung kita ke masjid, sholat berjamaah. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini mah warganya pada ahli sholat berjamaah. Karena sekarang mah Pak, orang seneng ngebangunnya aja. Hari masjid pengen megah, hari masjid pengen bagus, udah jadi diisian hancur. Padahal Pak, maaf banget kalau kita ngaji bab sholat mah, kalau kita ngaji bab sholat berjamaah, sholat sendiri mah belum tentu diterima. Apalagi ada keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat itu biqadril khusyuk, dengan seukuran seberapa banyak khusyuknya dalam sholat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, kira-kira khusyuk semua atau hanya beberapa aja yang khusyuk? Godaannya kadang-kadang baru takbir kita Allahu Akbar udah ingat pasar, ingat segala rupa. Kadang-kadang sebelum sholat kita enggak ingat, pas udah takbiratul ihram ingat. Sampai ada keterangan kalau misalnya kita kehilangan barang, sok sholat, ntar ingat kita hilang nih, naruh kunci motor di mana ya, sok sholat, ingat ntar. Saking emang godaannya luar biasa. Orang kalau misalnya sholat sendiri nggak khusyuk dalam keterangan, nggak diterima. Lah kalau seandainya ada orang sholat mah dia sholat, tapi ternyata nggak khusyuk, nggak hudur di dalam sholatnya, maka tidak diterima sholatnya, maka nanti di akhirat kumpulnya sama orang-orang yang nggak sholat. Maka dapat siksa, dapat hukuman, dapat azab seperti orang yang nggak sholat. Makanya setiap hari para ajengan, guru-guru kita ngingatin, yuk perbaiki sholat. Sampai di detik-detik akhir ajal Nabi kita
Sallallahu alaihi wasallam, ummati as-sholah. Jangan sampai kita menjadi orang yang melalaurakan urusan sholat. Celaka itu. Bahkan bebas, nggak bisa dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang hadir maulid unggal tahun, hadir maulid, hadir rajaban unggal tahun, tapi kalau dia berani ngelalaurakan sholat, mah kecelakaan. Dalam keterangan jangan ninggalin 5 waktu. 1 waktu mantaraka sholat fardun wahidan. Siapa orang yang ninggalin sholat 1 fardu, dia enggak sholat zuhur sengaja, dia enggak sholat asar sengaja, maka kutibas muhu ala babinat, udah kecatat itu teh namanya ada di gerbang pintu neraka. Artinya apa? Pasti masuk neraka karena namanya udah ada di gerbang pintu neraka. Makanya orang-orang tua dulu sejahat-jahatnya kamu nak, jangan sampai ninggalin sholat. Sebadung-badungnya apapun dirimu, jangan sampai ninggalin sholat. Maka kalaupun di antara kita umpama andai kata pernah meninggalkan sholat, wayahna kodok buru-buru eta teh. Supaya apa? Itu diantara cara menghapus nama yang udah terlanjur ada di gerbang pintu neraka dengan cara bayar. Oh banyak gimana? Wayahna mumpung masih hidup mah. Oh dulu setahun nggak sholat, jadi cicil. Yang tadinya sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ganti kodok zuhur, kodok asar. Yang tadinya sholat duha, sok kodok subuh dulu. Jangan duha dilaksanakan karena punya niat pengen rezeki lancar, hari subuhna keliru ini namanya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hidayah bisa ngejaga sholat 5 waktu khususnya berjamaah. Di antara keistimewaan orang sholat berjamaah, kalau dalam kitab Majmu' al-Rasail disebutkan, di situ ada riwayat-riwayat, andai kata di satu masjid orang sholat berjamaah, nggak ada yang khusyuk sholatnya, nggak ada yang hadir ketika sholat, maka diterima itu sholat semuanya, barokah daripada berjamaah. Maka mudah-mudahan pulang dari acara ini yang kemarin-kemarin kita masih bolong-bolong berjamaahnya, mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kusabab pentingnya ada cinta kita kepada Allah dalam hati, maka kita cari sebab-sebab agar tumbuh cinta dalam hati kepada Allah, kepada Rasulullah. Di antaranya apa? Kalau resep dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan adalah ahibbullah lima yaghdukum min ni'ami. Cintailah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama karena Allah itu udah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kadang-kadang kita jarang buat bertafakur. Kita yang udah sampai gede ini, sudah sampai seusia ini, ada enggak satu nikmat aja bukan dari Allah? Enggak ada. Yang zahir apalagi yang batin, ada enggak sampai detik ini kita merasakan kenikmatan yang bukan dari Allah? Enggak ada. Allah udah jelasin dalam Al-Quran memang tidak ada. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada yang nggak ada diri kita ini, mau yang zahir mau yang batin, kecuali sepenuhnya seluruhnya yang ada dalam diri kita adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada dari yang lainnya. Sehingga kewajiban kita syukur semuanya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah, masya Allah, alhamdulillah, kasih kita nikmat luar biasa hebat. Di antara nikmat yang hebat apa yang Allah kasih kita tanpa kita minta? Kita dijadikan orang yang beriman. Itu dikatakan apa? Nikmat yang paling besar jadi orang muslim itu. Nikmat yang paling utama jadi orang beriman itu. Kenapa? Karena nanti siapa orang yang tidak beriman pasti tempatnya ada di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Sehingga seorang khotib mesti ngingetin dengan membawa sebuah ayat dalam mimbar-mimbar Jumat, mesti seorang khotib membawa ayat
Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini seorang khotib dalam mimbar mesti membawa ayat ini. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sebagai seorang muslim. Kenapa emangnya kalau mati bukan sebagai seorang muslim? Terlalu besar Pak resikonya. Siapa orang yang meninggal dunia, akhir kehidupannya suul khotimah, keluar daripada Islam, na'udzubillahi min zalik, maka tempatnya sama dengan Abu Jahal. Tempatnya sama dengan Firaun. Berapa hari? Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun? Enggak. Selama-lamanya. Kekal. Kita di dunia susah sebentar, enggak mau. Susah, pusing kita seminggu aja udah asa rontok gini. Kumaha selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan barokah kumpulnya ini, pertemuan yang mulia, kita mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah jaga iman kita. Amin ya robbal alamin. Di antara nikmat yang besar lagi apa? Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Apa sih istimewanya jadi umat Nabi? Apa sih spesialnya jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak. Di antaranya apa? Kita kan banyak berbuat dosa, ya Pak ya. Kita banyak berbuat dosa, apalagi zaman sekarang itu Pak, nggak seperti zaman dulu kita. Kalau zaman dulu mau lihat yang beda-beda itu nungguin orang hajatan di Bogor, kudu nunggu ada yang namanya layar tancap. Di sini sama nggak kira-kira? Dulu kalau mau nonton yang film gitu nungguin orang nanggap layar tancap dulu. Di sini kenal layar tancap apa enggak? Layar tancap. Kalau sekarang ya Allah, segala rupa ayah dipegang, ayah di handphone segala rupa. Apalagi dengan aplikasi-aplikasi yang luar biasa, ya Allah, ya Rob, kalau enggak hati-hatinya, ya YouTube-nya, ya TikTok-nya, nanti, snack video, nanti, eta teh. Ya Allah, ya Rob, nya Facebook-nya banyak itu suka seliweran-seliweran yang merusak mata kita. Ya Allah, na'udzubillah. Makanya mudah-mudahan ini Pak, ya, para ulama udah sering menyampaikan, ngingetin, khususnya ya Paknya yang punya anak gadis mah dipantau eta teh. Sekarang teh banyak ada satu kebanggaan joget di TikTok eta teh. Terang teh ya, ngorangna terangnya. Gimana dahsyatnya joget di TikTok Pak. Itu kalau yang nonton 1000, wah bangganya luar biasa. Kalau yang nonton 1.000.000, oh deui. Semakin banyak yang nonton, semakin bahagia. Padahal dia mati tidur, dosanya ngalir terus. Dia memerun udah nggak ada, dosanya tetap ada. Ya Allah, kudu dijaga kewajiban kita orang tua untuk ingetin. Cair. Jadi yang pertama tadi, ahibullah halima yagdukum mini amin. Cintailah Allah karena Allah udah ngasih kita banyak nikmat. Di antaranya lagi adalah keistimewaan menjadi umat Nabi. Kalau umat dulu itu kalau berbuat dosa, kalau emang mau tobat, di antaranya kalau mau tobat kudu jatuh melemparkan diri dari atas gunung, termasuk umatnya Nabi Musa. Kalau misalnya enggak, kepalanya enggak pecah mah belum diterima tobatnya. Berbuat dosa besar, mau tobat, mau sadar, naik ke atas gunung, terjun dirimu sampai kepalanya pecah, belum pecah mah belum diterima. Kalau begitu, kita kira-kira berat apa enggak? Beratnya luar biasa. Kita mah tadi sore berbuat dosa, sekarang kita isel, kita istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah terima. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta, senang sama orang-orang yang sering bertobat. Allah ampuni seketika dosa. Alhamdulillah, apalagi kita banyak dosanya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, wa ahibbuni lihubbillah
Untuk supaya kita bahagia dunia dan akhirat, mesti ada dalam hati kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dalam hatinya ada cinta kepada Allah, orang yang dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, pasti akan menjadi orang yang selamat, pasti akan menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Kunci daripada keselamatan dan kesuksesan adalah mahabbatir Rasul, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setiap acara mesti ada yang nanya, kalau ditanya kita cinta enggak sama Nabi, jawabannya pasti cinta jawabannya. Cuman kalau diteliti, bener enggak kita cinta sama Nabi? Itu tanyain diri kita, bener nggak kita cinta sama Nabi? Kalau misalnya Nabi menggambarkan apa? Man ahya sunnati, itulah yang cinta sama Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau memang cinta kepada Nabi, maka harusnya nggak ada kita ninggalin yang namanya sholat rawatib, nggak ada yang namanya kita ninggalin sholat duha, nggak ada yang namanya kita ninggalin tahajud. Itu kalau seandainya dalam hati kita ada dipenuhi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya, buktinya. Kira-kira malam kita suka tahajud nggak usah dijawab, dalam hati aja buat renungan kita. Kira-kira duha kita ketinggalan apa enggak? Rawatib, qobliyah, ba'diyah ketinggalan apa enggak? Kayak gitu ngaku cinta, cintanya dari mana? Cinta mah harus ibu, bapak dulu waktu masih muda istrinya suka ngidam, suka kan ya? Itu kalau udah ngidam tengah malam pengen manggah, ya Allah saking namanya cinta sama istri, tengah malam pengen manggah dia keluar nyari manggah. Tengah malam pengen rujak dia keluar. Oh jauh tempatnya, tetap dijabanin. Kenapa? Karena cinta sama istri, rela berkorban. Itulah kalau kita memang dalam hati ada cinta kepada Nabi Muhammad, piraku qobliyah ba'diyah ketinggalan wae. Piraku tahajud malam udah lewat gitu aja, bangun subuh deui. Tapi mudah-mudahan kubarokah ini tempat, ini majlis, ada perubahan dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk menumbuhkan rasa cinta diantaranya apa? Ikutin tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu memang Nabi Muhammad yang harus kita tiru, Nabi Muhammad yang harus kita contoh agar kita bahagia. Memang berat. Kenapa? Karena kalau ajaran Nabi, kita harus berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu. Ini berat. Contoh, kalau misalnya kita punya teman setiap hari ngasih kita uang 1 juta, wajar nggak kalau kita baik sama dia? Wajar. Tiap hari ngasih duit 1 juta, ya? Dia main kita sambut, mau kopi, mau teh, mau susu, kan gitu. Kenapa? Yang datang tiap hari ngasih duit 1 juta. Kalau misalnya coba yang datang ke rumah kita yang julid sama kita, yang suka ngehina kita, kira-kira ditawarin kopi mual? Ya, kita tahu nih orang julid bener sama kita, suka ngehina kita, suka nyaji kita, datang ke rumah boro-boro hayang nanya, hayang kopi. Pengen buru-buru dia pergi ya, pengen buru-buru dia pulang. Itulah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang seperti itu. Karena kalau misalnya berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, itu mah dikatakan akhlak pedagang, wajar. Kenapa dikatakan akhlak pedagang? Coba lihat pedagang. Ada pedagang di sini, nggak mungkin ada misalnya pedagang buah, pedagang jeruk. Nggak mungkin dia ngasih kita tiba-tiba jeruk 2 kilo tanpa kita ngasih pulusnya, uangnya seharga 2 kilo sabaraha 40 ribuan merenya, 40 ribuan. Itu mah akhlak pedagang. Jadi berbuat baik kepada orang baik mah biasa, bukan akhlak yang dicontohkan Nabi.
Yang akhlak mulia, akhlak yang terpuji adalah berbuat baik kepada orang yang kita sadar, kita tahu jelas-jelas jahat sama kita. Dan itulah yang dicontohkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi berangkat ke masjid, nggak ada jalan lain menuju masjid kecuali jalan itu. Dicaci, dihina itu Nabi, bahkan dilempari kotoran itu Nabi. Apa Nabi ngebales? Enggak. Dapat kabar kok mau berangkat ke masjid, di jalan itu ternyata nggak diganggu, ternyata nggak dicaci, ternyata nggak dilempari kotoran, ternyata dapat kabar ini yang suka ganggu Nabi, yang suka caci Nabi, yang suka hina Nabi sakit. Dicari di mana rumahnya, disamperin. Masya Allah, itu akhlak Nabi. Sampai akhirnya itu orang, ya Allah, ya Rasulullah, keluargaku belum ada yang ngejenguk, orang-orang dekatku belum ada yang ngejenguk, tapi engkau yang setiap hari aku ganggu, aku caci, aku hina, aku lempari kotoran, engkau orang yang pertama ngejenguk aku ketika aku sakit. Maka saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beratnya kalau kita misalnya udah diganggu, dicaci, dihina, tiba-tiba baik, emang berat. Itulah memang akhlak Nabi. Itulah memang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ikuti. Amin. Kita tiru, udah wajibnya harus kita ikuti, harus kita tiru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ajaran Nabi apa? Kita menjadi orang yang baik, sekalipun orang tersebut nggak baik sama kita, apapun status kita. Contoh, kalau status kita adalah seorang suami, maka kita harus berbuat baik kepada istri, sekalipun umpama punya istri cerewet ya, ngomel baik. Sekalipun istri kita cerewet, ngomel baik, segala rupa, maka akhlak Nabi ya, tetap kita menjadi suami yang baik buat dia. Tapi tetap kudu ngingetin ya, tetap kudu ngingetin. Begitu juga sebaliknya, istri punya suami kok kerjaannya misalnya ini unggal poe, useup poe misalnya, ieu mah orang saya mah pengen ditemenin ya, hayu dia mah pulang nguseup deui gitu. Umpama ieu mah nya, umpama. Kalau yang hobi mah mangga-mangga aja ya. Tetap harus berperilaku baik, tetap harus berperilaku sopan, tetap harus menjunjung harkat, derajat, martabat suami. Saling. Yang suami memenuhi hak istri, yang istri memenuhi hak suami. Kita punya tetangga julid, biarin. Yang terpenting kita sebagai tetangga tidak menjadi tetangga yang julid. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Kalau itu bisa kita terapkan dalam kehidupan harmonis, dalam rumah tangga, pasti akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Karena kalau misalnya ocehan suami emang Pak, kita kudu sabar. Nah, kita kudu sabar. Suatu ketika kan Sayyidina Umar bin Khattab didatengin sama orang. Ceritanya mau ngeluh, mau ngadu, suaminya cerewet, bawel. Mau konsultasi. Konsultasinya datang ke Sayyidina Umar. Datanglah ke Sayyidina Umar. Udah sampai depan rumah Sayyidina Umar, ternyata dia lagi ngedengerin Sayyidina Umar juga, istrinya lagi ngomel. Aduh, salah ini, konsultasi ke sini. Udahlah, balik deui. Ternyata Sayyidina Umar keluar, mau kemana ente? Sini dulu, ada apa? Ada hajat apa ente ke sini? Udah nggak jadilah. Udah ada apa? Cepetan ngobrol ceritanya. Tadinya begini, wahai Sayyidina Umar. Awalnya saya mau konsultasi gimana cara ngadepin istri yang cerewet. Gimana cara ngatasinya kira-kira. Baru saya dapat di depan pintu rumah Anda, istri Anda juga begitu, Anda diem wae. Akhirnya dapat nasihat itu dari Sayyidina Umar. Kita sebagai laki-laki kalau ada istri cerewet mah dengerin we. Kalau udah capek mah diem. Nyapi aku ada 24 jam hayu we ngomong mual. Kalau udah capek mah bakalan diam, dengerin we.
lihat kebaikan-kebaikannya. Dia udah melahirkan anak untuk kita, yang nyuci baju kita, ngeberesin rumah. Itu berat apa enggak kira-kira pekerjaan? Berat ya teh, jangan disangka. Saya ngerasain berat ya. Nyuci sendiri, nyuci piring sendiri, beres-beres. Aduh, dapur di rumah teh berantakan. Masya Allah. Nah, itulah lihat kebaikan-kebaikan istri. Kita harus lihat kebaikan orang, jangan dilihat kejelekan orang. Itu yang diajarkan Nabi. Jadi kalau dari orang yang kita ingat-ingat adalah kebaikannya, yang dari diri kita yang kita ingat adalah kejelekan kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kita hidayah, mudah-mudahan bisa ittiba mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, karena ini kita memperingati kelahiran Nabi, saya sering menyampaikan untuk bahan evaluasi kita sama-sama. Kita ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di zaman udah masuk ke tahun 2022 atau udah masuk ke 1444 Hijriah. Artinya apa? Kita hidup bukan ditakdir, bukan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Nabi, tapi kita belum pernah ngelihat Nabi Muhammad karena jaraknya beda, jauh. Di dunia kita belum pernah ketemu Nabi karena beda jarak. Maka kita harus punya mimpi, punya angan-angan yang kuat, punya harapan yang kuat. Jangan sampai di akhirat kita nggak ketemu sama Nabi. Kita di dunia belum pernah ngumpul ngeriung di majlisnya Nabi, apalagi ngelihat Nabi Muhammad. Maka kita harus punya keinginan yang kuat, jangan sampai di akhirat nggak bisa ketemu Nabi. Apalagi sering kami menyampaikan, Nabi udah ngingetin, wailun liman lam yaroni yaumal kiamah. Celaka siapa orang yang pada hari kiamat nggak ngelihat wajah Rasulullah SAW. Siapapun manusianya yang nanti di akhirat, kalau kita udah mati, udah terjadi kiamat, siapapun manusianya kalau nanti di akhirat nggak bisa ketemu Nabi Muhammad SAW, pasti akan menjadi orang yang celaka. Maka jangan sampai kita sekarang nggak hidup di zaman Nabi, kita nggak pernah kumpul sama Nabi, belum pernah salaman sama Nabi. Jangan sampai ternyata di akhirat kita juga dijauhkan dari Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min zalik. Terus gimana caranya supaya kita dekat nanti sama Nabi, supaya kita bisa ketemu Nabi, supaya kita bisa salaman, mencium tangan mulia Nabi Muhammad SAW? Gimana caranya ikat hati kita dengan Nabi Muhammad dari sekarang? Gimana caranya ikatnya? Di antaranya satu, sholawat salam kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita hadir maulid unggal tahun tapi nggak pernah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau ulama mengatakan kalau memang kita pengen ketemu Nabi, sehari jangan sampai kurang dari 300. Sehari jangan sampai kurang dari 300. Diingat-ingat dari sekarang. Kalau mau 400. Kalau 400 ini saya ada ijazah dari Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. 400 sholawat itu termasuk Syajaratun Nuqud. Syajaratun Nuqud. Kita kalau istiqomah habis sholat isya baca sholawat 400 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Kurang lebih 20 menit. Itu istiqomahkan. Habis ba'da isya, insya Allah seperti kita punya pohon uang. Insya Allah. Kadang saya juga masih suka bolong-bolong, tapi yang dirasakan ada aja jalan keluarnya. Maka mudah-mudahan paling tidak 400 jangan sampai kurang. Setiap hari terserahlah, kalau mau yang ini mah enggak. Habis isya sebelum tidur diam dulu sejenak 20 menit kira-kira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, jangan kurang dari 400 kali. Insya Allah dunia akhiratnya kita dapat. Kalau dalam sabda Rasulullah SAW, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Yang paling dekat nanti sama Nabi siapa sih sehingga kita bisa ketemu Nabi? Itu tadi, yang paling banyak sholawatnya.
Andai kata kita bisa sholawat sehari apalagi bisa 1000, pasti kita punya posisi nanti di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma memang berat, hal-hal seperti ini berat, tapi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa untuk melaksanakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi para ajengan, para guru sering menjelaskan. Ini sekedar ini aja mengingatkan mutolaah kita. Ittafaqal ulama, kalau dalam penjelasan ulama itu sepakat termasuk keistimewaan salawat adalah ittafaqal ulama annal amal bihal mardud wal maqbul. Salat amal itu ada yang diterima, ada yang nggak diterima. Kita zikir, kita tasbih, kita tahmid, kita zakat, kita sholat, kita ibadah-ibadah yang lainnya itu bisa diterima, bisa enggak. Tapi sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maktuun biijabatiha, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bedanya sholawat dengan amal yang lain. Makanya rugi kita yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi nggak punya amalan sholawat sehari, nggak punya amalan untuk bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini jadi motivasi, dorongan buat Al-Fakir, buat kita semuanya. Hayu mulai kita menata diri, jangan sampai menjadi orang yang nanti jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terakhir nyambung hadis yang tadi. Pertama, kita kudu cinta kepada Allah. Kedua, kita kudu cinta kepada Rasulullah SAW. Terakhir, wa ahibu ahla baiti bihubi. Cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Imam Syafi'i mengatakan cinta kepada ahlul bait itu hukumnya wajib. Dalilnya qul as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Jadi cinta siapa? Ahlul bait itu siapa? Jadi cinta kepada ahlul bait itu hukumnya wajib. Siapa ahlul bait? Yang kita kenal dengan sekarang para habaib. Itu adalah duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Imam Ja'far ngebawa tongkat Rasulullah. Imam Ja'far As-Sadiq membawa tongkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang datang, wahai Imam, ini tongkat yang Rasulullah. Lu minta izin buat dicium-cium, itu tongkat Rasulullah. Lalu Imam Ja'far mengatakan begini, kamu mencium-cium ini tongkat benda mati cuma gara-gara ini pernah dipegang Rasulullah. Iya. Kamu nggak sadar di dalam darah ini, di dalam tubuh ini ada mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dia sadar, dipeluklah itu Imam Ja'far. Maka sekarang dengan kehidupan yang aneh-aneh luar biasa, dengan keadaan yang luar biasa, maka perlu kita untuk mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai benci, bagaimanapun keadaannya. Karena macam-macam di TV, ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam ada di sekitar kita, ada yang begini, ada yang begitu. Itu urusan mereka. Yang terpenting kewajiban kita dalam hati adalah mencintai mereka. Itu yang diperintahkan. Karena mereka adalah yang kita dalam sabda Rasulullah SAW, mereka ini seperti Safinah Nuh, Ahlul Baiti. Siapa yang mencintainya selamat, maka yang ngebencinya celaka. Kita tahu Safinah Nuh, siapa orang di zaman Nabi Nuh, siapa orang yang naik perahu Nabi Nuh selamat, yang nggak naik perahu Nabi Nuh, sekalipun itu statusnya anaknya, ternyata menjadi orang yang celaka. Nah kita jangan jauh-jauh, para guru-guru mau ajengan mana juga pasti akan menjelaskan mahabbah ini cinta, dan ini jarang dibahas di mimbar-mimbar. Tapi kita harus tahu bahwa di dunia ini, di zamannya kita ini, yang namanya keturunan Nabi tidak terputus. Khusus nasab Sayyidina Muhammad itu adalah lewat Sayyidah Fatimah. Semua nasab akan terputus. Nabi mengatakan, illa nasabi wasababi wasihri, kecuali nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung kita hidup di kalangan ulama yang selalu mengajarkan mahabbah kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya mudah-mudahan kita nanti dekat dengan Nabi Muhammad. Guru-guru kita kalau ngadain acara begini Maulid Nabi itu suka mengingatkan kalau bisa ngajarin bikin maulid teh
undang, ajak daripada golongan ahlul baitnya, walaupun satu, walaupun nggak bisa apa-apa, duduk insya Allah barokah. Di sini alhamdulillah ada Habib Mahdi bin Syahab, insya Allah menambah kebarokahan acara kita. Amin ya rabbal alamin. Imam Ibnu Hajar mengatakan apa? Ulama dari kalangan Syafi'iyah. Ketika Imam Ibnu Hajar ditanya mana yang lebih utama, ulama besar sama ahlul bait, mana yang lebih utama? Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan 10 ulama besar yang ilmunya dahsyat luar biasa sama satu daripada ahlul bait yang nggak ngerti apa-apa, masih lebih afdol, lebih utama ahlul bait yang nggak ngerti apa-apa dari 10 ulama yang ahli ilmu. Kenapa? Karena kemuliaannya langsung dalam darahnya ada mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak aneh kalau ke kampung-kampung kita ketemu, datang itu kita harus kita sambut, kita muliakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hasud. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bubar dari sini Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan kepada Allah, tanamkan kecintaan kepada Rasulullah, tanamkan kecintaan kepada ahlu baitin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, di pertemuan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Ya Allah, berkah daripada majlis maulid ini, matikanlah kami dalam keadaan iman, matikan kami ya Allah dalam keadaan Islam. Ya Allah, berkah daripada majlis maulid ini, bubarkan kami dari sini. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, Engkau ampuni kesalahan kami ya Allah. Bubar dari majlis ini, Engkau terima segala amal ibadah kami, Engkau tanamkan kecintaan dalam hati kami kepadamu, Engkau tanamkan dalam hati kami kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu di majlis yang mulia ini, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Di antara kami orang tua kami masih hidup, maka kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau matikan orang tua kami kecuali mereka bahagia dengan kami, kecuali mereka senang dengan kami, kecuali mereka ridho dengan kami. Ya Allah, di antara kami orang tua kami telah tiada, orang tua kami sudah min ahlil barzah, min ahlil kubur, maka kami memohon kepadamu barakah daripada majlis ini. Kami memperingati nabimu, kami memperingati kelahiran kekasihmu, kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, terangi kuburnya ya Allah, terangi kuburnya dan jadikan kuburnya menjadi kebun surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, kami Engkau takdir hidup di akhir zaman, kami memohon kepadamu berkah daripada majlis ini. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh, yang soleha. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang soleha ya Allah. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh, soleha ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Ya Allah, pertemukan kami nanti dengan Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad ridho kepada kami, Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkah daripada majlis ini, turun hujan, mudah-mudahan menjadi rahmat buat kita semua ya Allah, mudah-mudahan menjadi rahmat buat kami ya Allah. Hidup kami jadi lebih baik, hidup kami kembali kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga diri kami ya Allah, jaga diri kami daripada kesesatan, jaga diri kami daripada kekufuran, berikan kami kematian yang indah, berikan kami husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa krimil arwaha min nabilika khairil anami wa bigil muhtaru anna min salati wassalami. Terakhir, yuk kita salawatan 3 kali, salawat syifa. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat kita semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngaturkan nuhun ka Kersana Nasional Mukarram Bapak Ustadz